sabda Tuhan dan melakukan di masyarakat kita hari ini. Ada orang-orang yang merasa capek seharian, padahal sebenarnya sedang nggak ngapa-ngapain begitu ya. Kalau saya lihat dari internet, saya cari apakah ada kondisi-kondisi medis yang mempengaruhi. Rasanya saudara-saudara, ibu bapak semua lebih paham ketimbang saya. Mungkin ada kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang kerja seharian, tapi hidupnya merasa kosong. Dia mengerjakan banyak aktivitas dari pagi sampai malam, tapi merasa kosong hidupnya. Nggak dapat apa-apa dalam hidupnya. Ini fenomena yang sering kali kita jumpai. Mungkin kita bagian dari ini. Kita nggak ngapa-ngapain satu harian, tapi kita capek. Atau kita mengerjakan banyak hal selama satu hari, tapi kita nggak merasa kita dapat apa-apa dalam hidup kita. Nah, ibu bapak dan saudara semua, saya teringat pada seorang filsuf bernama Byung-Chul Han. Dia seorang filsuf dari Korea. Dia mengatakan begini, sekarang kita hidup di sebuah kultur masyarakat yang bernama masyarakat berprestasi atau masyarakat prestasi, achievement society culture. Apa maksudnya? Byung-Chul Han mengatakan begini, Bapak dan Saudara, masalahnya adalah kenapa kita bisa mengalami dua hal yang tadi. Kadang-kadang kita merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain, atau kita ngerjain banyak hal tapi kita tidak dapat apa-apa dalam hidup kita. Dia mengatakan begini, masyarakat ini adalah sebuah gambaran di mana setiap orang harus menjadi dirinya sendiri. Baik ya, setiap orang harus menjadi dirinya sendiri. Ini hal yang baik. Dianggap bisa melakukan apapun. Ini juga baik, kita dianggap didorong bisa melakukan apapun dan berhasil meraih apa yang diimpikannya. Ini juga baik. Jadi sebenarnya masyarakat ini itu di satu sisi punya dampak yang baik dalam hidup kita karena kita ditolong untuk menjadi diri kita sendiri, kita diminta mampu. Namun ada satu catatan menarik dari filsuf ini ketika dia melihat dengan lebih kritis masyarakat ini, ibu bapak dan saudara semua. Dia mengatakan begini, ternyata ini nggak hanya masyarakat prestasi, achievement society ini nggak hanya soal memerintahkan kita atau menolong kita untuk menjadi orang yang percaya pada diri sendiri, tapi juga sebenarnya di balik itu ada sebuah tekanan yang membuat kita mengalami depresi secara mendalam. Prestasi yang harus selalu kita raih membuat kita mengalami tekanan. Dan tekanan itu dinamakan burnout. Begitu ya, kita burnout. Kita kelelahan. Dan menariknya dalam perspektif filsafat, dia mengatakan begini, ini nggak hanya orang yang kelelahan, tapi juga jiwa yang kelelahan, jiwa yang burnout. Nah, itu sebabnya ibu bapak dan saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita, dua hal yang tadi saya sampaikan di atas, di sebelumnya itu kadang-kadang menjadi bagian dari diri kita dan kita kurang menyadari bahwa sebenarnya ini nggak hanya persoalan fisik semata-mata. Ini adalah persoalan spiritualitas. Ini adalah persoalan hidup rohani kita, hidup beriman kita. Karena tekanan, karena tuntutan, karena banyak harapan, ekspektasi eksternal membuat kondisi internal kita tidak baik-baik saja, biasa-biasa saja. Nah, saudara-saudara, ibu bapak semua, dunia atau masyarakat prestasi ini sebenarnya mengapa membuat kita menjadi orang-orang yang burnout, orang-orang yang mengalami kelelahan? Karena kita dituntut menjadi orang yang multitasking, menjadi pribadi yang multitasking. Kita harus mengerjakan banyak hal dalam waktu singkat dan menghasilkan hasil yang optimal dalam waktu singkat juga. Nah, termasuk fenomena ini bisa kita temukan di dunia kampus, di dunia kita belajar, mengajar, beraktivitas sehari-hari, ibu bapak dan saudara semua. Sederhananya misalnya pagi kita berangkat kuliah atau pagi kita berangkat ke kampus untuk mengajar, lalu setelah kita tiba di kampus kita memulai perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar kita lanjut dengan rapat,
mahasiswa mengerjakan tugas, laporan praktikum, para dosen juga mengerjakan banyak sekali tuntutan-tuntutan dari pemerintah dan lain sebagainya. Harus dalam waktu singkat dan hasilnya harus optimal. Nah, situasi ini, Ibu Bapak dan Saudara semua, membuat kita menjadi pribadi yang sibuk mengejar to-do list kita setiap hari, mengejar deadline kita setiap hari, mengejar pencapaian-pencapaian yang harus kita miliki setiap hari. Karena masyarakat di sekitar kita memaksa kita menjalani kehidupan yang demikian. Tapi ada satu hal yang kita lupakan, yang dikatakan oleh Byung-Chul Han tadi, yakni ketika kita mengabaikan kebutuhan spiritualitas kita, mengabaikan kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani kita. Dan di titik itu saya mau membagikan salah satu laku spiritualitas Kristen yang sejak dulu sebenarnya sudah dihidupi oleh banyak orang, yaitu mindfulness. Nah, Ibu Bapak dan Saudara semua, saya mendasari mindfulness ini nanti dari Mazmur 90 yang tadi kita baca. Tapi pertama-tama pertanyaannya, apa sih mindfulness ini? Sederhananya begini, Ibu Bapak dan Saudara. Latihan mindfulness atau gaya hidup yang mindful adalah gaya hidup yang mengajak kita untuk benar-benar hidup. Bukan sekedar mengejar-ngejar hidup. Untuk sungguh-sungguh menikmati kehidupan yang dianugerahkan Tuhan pada kita, dan tidak sibuk hanya mengarahkan hidup pada apa yang di depan, mengejar prestasi-prestasi, pencapaian-pencapaian yang diharapkan oleh dunia sebenarnya. Tapi kalau kita periksa, sebenarnya Tuhan tidak sedang meminta itu pertama-tama pada kita, Ibu Bapak dan Saudara semua. Nah, Mazmur 90 yang tadi kita baca ini menjadi menarik untuk menjadi dasar perenungan kita memasuki tahun ajaran baru ini. Di Mazmur 90 ayat 12 yang tadi kita baca, Ibu Bapak dan Saudara, ada kesan yang ditampilkan oleh pemazmur, penulis Mazmur ini, yaitu sebuah kesadaran bahwa hidup manusia itu singkat, hidup manusia itu rapuh, fragile, dan cepat berlalu. Tidak selama-lamanya, tidak abadi. Tempat pelayanan saya sekarang, Ibu Bapak dan Saudara, saya baru melayani kebaktian kedukaan karena 2 orang anggota jemaat kami meninggal dunia secara mendadak. Satu meninggal karena kecelakaan, yang satunya meninggal karena sakit, tapi kita tidak pernah tahu bahwa beliau sakit. Realitas ini menunjukkan bahwa hidup kita itu singkat. Kita nggak tahu kapan kita selesai, kita nggak tahu kapan kita harus kembali, kita nggak tahu kapan kita berpulang kepada Bapa di sorga. Jadi ketika pemazmur menyadari hidup itu singkat, hidup itu rapuh dan cepat sekali berlalu, dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar kepadanya dan kepada kita semua hari ini untuk menghitung hari-hari kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, menghitung hari ini bukan persoalan menghitung secara matematis 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, enggak. Menghitung hari tidak lain adalah upaya untuk menyadari dan merenungkan nilai kita, nilai hidup kita, dan keterbatasan waktu hidup yang kita punya dalam setiap hari kehidupan kita. Jadi ketika pemazmur mengatakan ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami, ini bukan persoalan kita melihat kalender dan menghitung tanggal-tanggal, bukan. Tapi ini persoalan untuk mengajak kita menghargai waktu yang kita punya dan menggunakan setiap momen kehidupan kita dengan mindful, dengan sadar, dan bukan dengan autopilot. Saudara-saudara, Ibu Bapak semua, kebanyakan dari masyarakat kita di belahan dunia manapun menurut saya sekarang terjebak pada gaya hidup yang autopilot. Pagi kita bangun, kita mandi, kita sarapan kalau sempat, lalu berangkat bekerja, berangkat ke kampus, mengajar, berkuliah, melakukan aktivitas kampus. Nanti siang hari kita jeda sebentar untuk makan. Tapi kadang-kadang makan juga disambi kan? Disambi dengan rapat, disambi dengan ngerjain tugas, disambi dengan membaca laporan mahasiswa dan lain sebagainya. Setelah itu lanjut lagi aktivitas kampus. Lalu selesai,
perkuliahan, kegiatan kampus di sore hari, masih ada lagi kegiatan lainnya. Ada kegiatan UKM mahasiswa ya, lalu nanti malam mungkin ada rapat atau ikut kegiatan yang lain, ngerjain tugas, ngerjain laporan praktikum, lalu kita istirahat, tidur, besok bangun lagi, itu lagi. Mulai dari bangun, mandi, sarapan, berangkat kampus, dan seterusnya. Kadang-kadang hidup kita jadi autopilot. Dan apa bahayanya hidup yang autopilot, Ibu Bapak dan Saudara? Bahayanya adalah kita tidak dapat menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari yang kita lalui. Apa yang ingin Tuhan nyatakan secara pribadi kepada kita lewat aktivitas yang kita kerjakan, lewat hal-hal yang kita alami dalam peristiwa hidup kita. Karena kita autopilot pagi sampai malam begitu terus. Bahasa sederhananya kita terjebak pada rutinisme. Kita terjebak pada hal-hal yang rutin kita kerjakan tapi kehilangan makna. Ketika pemazmur mengatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, pemazmur mengingatkan kita semua pembaca kitab ini sekarang, Ibu Bapak dan Saudara, untuk memeriksa sudahkah hidup kita sungguh menghargai waktu yang Tuhan berikan, sudahkah hidup kita sungguh menggunakan setiap momen kehidupan yang Tuhan berikan dengan kesadaran, bukan dengan autopilot. Supaya apa, Ibu Bapak dan Saudara? Pemazmur meminta kita menjalani hari atau menghitung hari-hari kita supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara-saudara, ini harus dilihat dalam konteks tradisi orang-orang Ibrani ya, atau dalam tradisi perjanjian lama. Bagi orang-orang pada waktu itu, pembaca pertama Mazmur ini, hati itu adalah pusat pemikiran, pusat perasaan, pusat kehendak, atau dengan kata lain seluruh kehidupan manusia. Jadi ketika pemazmur meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarkan kepadanya untuk menghitung hari-hari agar ia memperoleh hati yang bijaksana, sebenarnya pemazmur punya kerinduan supaya dia bisa menjalani seluruh kehidupannya dituntun oleh pengertian yang reflektif dan benar, dituntun oleh hikmat yang berasal dari Tuhan dan bukan yang berasal dari dunia di sekitarnya atau asumsi pribadinya soal kehidupan. Hati yang bijaksana menuntut seseorang untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan secara reflektif, dan itu yang dijadikan motivasi yang benar dalam menjalani kehidupan, bahkan seluruh kehidupannya, Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Jadi dengan kata lain, kalau kita menggunakan terang Mazmur ini untuk mendefinisikan apa itu hidup mindful atau mindfulness, hidup mindfulness secara sederhana berarti mengajak kita untuk memasuki kehidupan kita dengan sadar dan berjalan dalam hikmat yang benar yang dari Tuhan di setiap hari kehidupan kita. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, menghitung hari supaya kita beroleh hati yang bijaksana rasanya menurut saya menjadi sesuatu yang penting untuk kita renungkan ketika kita memulai perkuliahan kita. Teman-teman yang baru masuk dalam dunia perkuliahan dan teman-teman yang sudah menjalani perkuliahan di semester 3 dan semester 5. Saudara-saudara, saya mau katakan dunia perkuliahan itu nggak hanya soal ngejar target IPK yang tinggi, nggak hanya soal ngerjain jadwal yang padat, to-do list kita yang nggak berhenti kayaknya, dan setiap hari nambah terus. Kuliah itu nggak hanya soal kita mengerjakan segudang aktivitas organisasi, kita ikut UKM ini, kita ikut UKM itu, kita terlibat dalam berbagai macam kegiatan kemahasiswaan. Nggak hanya itu baik, tapi nggak hanya itu. Kuliah juga nggak hanya dimotivasi oleh keinginan supaya nanti kita jadi mahasiswa yang berprestasi, lulus dengan nilai yang baik, cum laude kalau bisa, dan setelah itu kita dapat kerja yang baik. Kuliah nggak hanya soal itu, belajar nggak hanya soal itu.
Saudara-saudara, saya mau katakan belajar nggak hanya menuntut kita untuk mempelajari secara mendalam rumpun ilmu kita. Kita yang masuk dalam sekolah tinggi ilmu kesehatan ini, kita nggak hanya diminta untuk menjadi orang-orang yang cakap, yang mahir menjadi sebagai seorang perawat, sebagai orang yang terlibat dalam aktivitas medis atau dunia kesehatan. Itu goalsnya benar. Rasanya tidak bertanggung jawab juga, saudara-saudara, kalau setelah kita selesai dari kampus kita, dari Stikes PGIJ ini kita nggak bisa ngapa-ngapain juga dalam bidang kesehatan. Rasanya nggak benar juga. Jadi bukan sesuatu yang salah kalau kita mendalami rumpun ilmu kita secara dalam, secara mendasar, dan kita menguasainya sedemikian rupa. Nggak salah sama sekali. Tapi hidup belajar, hidup menjalani perkuliahan di dunia kampus dalam perspektif iman Kristen, ternyata nggak hanya mendalami ilmu yang kita pelajari secara spesifik, nggak hanya itu, tapi juga belajar menjadi manusia yang utuh, belajar menjadi manusia yang holistik. Sebab nggak ada gunanya, saudara-saudara, saya dan saudara mampu mendalami ilmu yang kita miliki secara spesifik sedemikian rupa, tapi kita tidak menjadi manusia yang utuh. Kita bisa jadi perawat, kita bisa jadi tenaga kesehatan yang pinter, yang baik, tapi ketika kita berjumpa dengan orang lain, kita tidak memperlakukan dia sebagai manusia. Bisa jadi, saudara-saudara, kita bisa jadi orang yang punya kemampuan ilmu kesehatan yang mendalam, dihargai di banyak tempat, tapi sikap hidup kita tidak menunjukkan cara hidup yang benar. Bisa jadi. Itu sebabnya Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekali lagi, belajar itu nggak hanya soal mendalami rumpun ilmu kita, tapi di dalamnya kita diminta untuk belajar menjadi manusia yang utuh. Saudara-saudara, hidup kita ini butuh jeda. Kalau kita lihat di Spotify misalnya begitu ya, kalau kita dengerin lagu, kadang-kadang kita hanya tekan tombol play. Kalau kita nggak suka, kita fast forward lagunya atau kita ganti lagunya. Tapi hari ini ketika kita memasuki tahun ajaran yang baru ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diminta bukan hanya untuk selalu play dalam hidup kita atau fast forward selalu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita belajar untuk pause, berhenti sejenak. Di tengah berbagai macam hal yang kita hadapi, kadang-kadang kita hanya butuh untuk mengamati peristiwa tanpa harus bereaksi berlebihan. Kita dipanggil untuk belajar menghidupi apa yang kita alami. Gak hanya sekedar menjalani kehidupan kita yang nanti akan membuat kita menjadi pribadi yang autopilot, saudara-saudara. Dan kalau kita melakukan hal itu, kita jeda sejenak, memeriksa hidup kita bersama dengan Tuhan yang mengaruniakan dan menganugerahkan hidup pada kita, kita akan menemukan hikmat Tuhan atas hidup kita. Dan hikmat itulah yang menjadi dasar kita untuk menjalani kehidupan kita, khususnya menjalani kehidupan di ruang akademia, ruang kampus, ruang-ruang perkuliahan dengan bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar mengejar prestasi, tapi mengejar hidup yang utuh bersama dengan Tuhan. Selamat memasuki perkuliahan dengan mindful, Ibu Bapak dan Saudara semua. Doa saya kiranya Tuhan memberi hikmatnya pada kita, khususnya pada Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang akan memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa sejenak.